Nama saya Silviani Jennifer Mega Putri, kelas A, semester 5, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori relativistik khusus. Teori relativistik khusus. Relativitas khusus ditemukan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Pada saat itu, ia menemukan kesalahan pada fisika klasik, di mana fisika klasik sendiri telah dipercayai ketepatan dan keakuratannya selama 200 tahun. Ternyata di balik ketepatan tersebut masih terdapat kesalahan yang pertama kali ditemukan oleh Albert Einstein. Kemudian Albert Einstein mengkritiki kesalahan tersebut. Pada relativitas khusus, kerangka acuan yang diamati kerangka acuan inersia atau pergerakan benda dengan kecepatan yang konstan. Dalam makalahnya, Albert Einstein mengemukakan prinsip relativistik, yaitu hukum alam yang sama berlaku untuk semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan, atau dengan kata lain, hukum alam akan berlaku sama bagi pengamat yang diam ataupun pada pengamat yang bergerak. Contohnya, dalam sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan digantungkan sebuah bandul. Bandul tersebut tidak akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Dia akan tetap diam karena kecepatan mobil tersebut konstan atau mobil tersebut tidak menambah kecepatannya. Atau contoh lain, ketika kita di dalam sebuah mobil yang bergerak dengan sangat cepat dan kecepatannya juga konstan, ketika kita melemparkan koin di dalam mobil, maka koin tersebut hanya bergerak naik dan turun, dia tidak akan bergerak ke belakang. Hal ini dikarenakan mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, yang kita lihat adalah koin tersebut bergerak naik dan turun. Tetapi bagi pengamat yang berada di luar mobil, dia akan melihat koin tersebut bergerak secara naik dan turun serta mengikuti arah jalannya mobil tersebut. Contohnya mobil tersebut berjalan ke kanan, maka pengamat yang di luar akan mengamati koin tersebut bergerak naik turun dan juga bergerak ke kanan mengikuti arah mobil tersebut berjalan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada gerak yang absolut atau tidak ada gerak yang dapat dijadikan patokan. Yang absolut adalah hukum alam, di mana hukum alam tersebut berlaku sama bagi semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan yang konstan. Albert Einstein menemukan kejanggalan atau menemukan bahwa persamaan Maxwell dan transformasi Galileo bertentangan, di mana keduanya juga merupakan sama-sama hukum alam. Yang pertama, persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell merupakan hukum alam yang menggabungkan antara medan listrik dan medan magnet menjadi gelombang elektromagnetik. Persamaan Maxwell ini terdiri dari 4 persamaan. Yang pertama, menurut Albert Einstein, ketika sebuah magnet digerakkan ke dalam sebuah kumparan yang diam, maka akan timbul induksi elektromagnetik atau akan adanya arus listrik atau akan timbulnya arus listrik yang digambarkan dari persamaan Maxwell juga. Yang kedua, ketika kumparannya didekatkan kepada magnet yang diam, maka akan timbul juga induksi elektromagnetik yang juga digambarkan dari persamaan Maxwell yang lain. Menurut Albert Einstein, mengapa fenomena ini harus menggunakan 2 persamaan? Mengapa tidak menggunakan 1 persamaan saja yang bisa menggambarkan fenomena tersebut? Yang kedua, kejanggalan yang ditemukan oleh Albert Einstein adalah di mana persamaan gelombang elektromagnetik atau persamaan Maxwell tersebut tidak konsisten dengan transformasi Galileo. Nah, yang pertama mari kita lihat transformasi Galileo. Di sini terdapat 2 pengamat, yaitu pengamat S dan juga pengamat S aksen. S merupakan pengamat yang diam dan X aksen merupakan pengamat yang bergerak. Nah, kedua pengamat tersebut mengamati objek yang sama, benda yang sama, yaitu bola tersebut, di mana bola tersebut diam. Nah, perbedaannya adalah S akan mengamati dalam keadaan diam, sedangkan S aksen akan mengamati benda tersebut dan sambil bergerak mendekati benda dengan kecepatan yang konstan. Menurut S, bola tersebut berada pada jarak X, pada ketinggian Y, dan pada Z 0 karena benda tersebut tidak bergerak ke depan maupun ke belakang dan dalam waktu tertentu.
Sedangkan menurut pengamat S aksen atau menurut pengamat yang bergerak mendekati objek, benda tersebut berada pada jarak X aksen dengan S aksen dari S aksen dengan ketinggian Y aksen dan Z aksennya 0 karena benda tersebut tidak bergerak ke depan dan ke belakang, dan pada waktu T aksen, dan di mana T dan T aksennya itu adalah sama karena S dan S aksen mengamati benda tersebut dalam waktu yang sama. Hubungan antara S aksen dan S adalah X aksen bisa didapati dari X atau jarak antara S dengan benda dikurangi dengan posisi S aksen. Posisi S aksen bisa didapati dari kecepatan S saat bergerak, kecepatan S dikalikan dengan waktu yang dibutuhkan S aksen. Maka X aksen bisa didapati dari X dikurangi dengan posisi atau X dikurangi dengan V kali T. Y aksen sama dengan Y atau ketinggian benda bagi S aksen dan S sama. Z aksen sama dengan Z, yaitu 0 karena benda tidak bergerak ke depan dan ke belakang. T aksen sama dengan T atau waktu yang diperlukan. S aksen dengan S dalam mengamati benda itu sama. Ini merupakan persamaan dari transformasi Galileo. Contoh penerapan dari persamaan transformasi Galileo adalah pada gaya pegas atau hukum Hooke. Nah, di sini terdapat sebuah pegas. Sebelum diregangkan, pegas tersebut memiliki panjang X1. Nah, setelah diregangkan memiliki panjang X2. Bagi kerangka acuan S atau bagi pengamat yang diam, hukum Hooke atau gaya pegas tersebut adalah K dikalikan dengan perubahan panjang pegas, di mana perubahan panjang pegas itu merupakan X2 dikurangi dengan X1. Sedangkan menurut kerangka acuan S aksen atau bagi pengamat yang bergerak dengan kecepatan yang konstan, gaya pegasnya adalah F aksen sama dengan K dikalikan dengan, karena dari transformasi Galileo, hubungan antara X aksen dengan X adalah X aksen sama dengan X dikurangi dengan VT. Maka untuk X sama dengan X aksen ditambah dengan VT. Nah, nilai X tersebut disubstitusikan ke dalam gaya pegas bagi kerangka acuan S aksen. Nah, untuk X2-nya menjadi X2 aksen ditambah VT aksen, bagi X1-nya sama dengan X1 aksen ditambah VT aksen. Maka gaya pegas bagi pengamat yang bergerak adalah F aksen sama dengan K dikalikan X2 aksen tambah VT aksen dikurangi X1 aksen tambah VT aksen. Nah, VT aksen dikurangi VT aksen habis atau 0, maka F aksen sama dengan K dikalikan dengan X2 aksen dikurangi X1 aksen, atau F aksen sama dengan K dikalikan dengan delta X aksen. Di sini dapat dilihat bahwa bentuk gaya pegas bagi kerangka acuan S dan X aksen sama, yaitu F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa gaya pegas berlaku sama baik bagi pengamat yang diam maupun bagi pengamat yang bergerak. Atau dengan kata lain, hukum alam akan berlaku sama bagi pengamat yang diam maupun bergerak, atau hukum alam tidak membeda-bedakan pengamat. Contoh lain penerapan transformasi Galileo adalah pada hukum 2 Newton. Pada kerangka acuan S atau pada kerangka pengamat benda yang diam, hukum 2 Newton adalah F sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Percepatan sendiri merupakan turunan kedua dari posisi atau turunan kedua dari X terhadap T. Maka pada kerangka acuan S atau benda yang diam, hukum Newton 2 sama dengan M dikalikan dengan turunan kedua X terhadap waktu. Sementara pada acuan S aksen atau pada benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, F aksen merupakan M dikalikan dengan turunan kedua dari X. Nah, di sini telah dilihat bahwa hubungan antara X dan X aksen merupakan X sama dengan X aksen tambah VT aksen. Maka kita substitusikan nilai X ini menjadi F aksen sama dengan M dikalikan dengan turunan kedua dari X aksen tambah VT aksen terhadap waktu.
Nah, aksen tambah VT aksen adalah turunan kedua terhadap X aksen terhadap waktu. Maka bagi kerangka acuan S aksen, hukum Newton 2 sama dengan massa dikalikan dengan turunan kedua dari X aksen terhadap waktu. Maka dari sini dapat dilihat bahwa hukum Newton 2 bagi kerangka acuan S atau kerangka acuan yang diam dengan kerangka acuan S aksen atau kerangka acuan yang bergerak sama, yaitu F sama dengan massa dikalikan dengan turunan kedua posisi terhadap waktu atau massa dikalikan dengan percepatan. Maka dari sini juga dapat disimpulkan bahwa dengan transformasi Galileo, hukum alam itu akan berlaku sama bagi semua pengamat, baik pengamat itu bergerak ataupun pengamat itu diam. Kejanggalan yang ditemukan oleh Albert Einstein adalah pada persamaan Maxwell, jika pengamatnya diam, maka persamaan Maxwell akan tetap menjadi persamaan Maxwell. Namun ketika pengamatnya bergerak, persamaan Maxwell akan berubah. Nah, padahal jika persamaan Maxwell sendiri adalah hukum alam, maka persamaan Maxwell tidak boleh berubah baik itu pengamat yang diam ataupun pengamat yang bergerak, atau dengan kata lain, baik pada persamaan Maxwell hukum alamnya harus sama atau tidak berubah pada semua pengamat. Sedangkan pada transformasi Galileo, hukum alam berlaku sama bagi semua pengamat, baik pengamat yang diam ataupun pengamat yang bergerak, atau tidak ada perubahan hukum alam. Nah, ini telah dibuktikan tadi dari hukum Newton 2 dan gaya pegas yang diamati dari dua pengamat yang berbeda, yaitu pengamat yang diam dan juga bergerak. Dari sini Albert Einstein menjadi bingung, baik dari persamaan Maxwell atau transformasi Galileo, dari keduanya di mana letak kesalahan, padahal keduanya merupakan sama-sama hukum alam. Nah, kemudian dari sini juga ditanyakan kembali, apakah prinsip relativitas itu sebenarnya tidak ada, atau dengan kata lain, hukum alam sebenarnya berbeda-beda bagi setiap pengamat. Hukum alam akan berbeda bagi pengamat yang diam dan juga akan berbeda bagi pengamat yang bergerak. Nah, ternyata menurut Einstein, prinsip relativitas itu tetap ada. Pada saat itu, dipercayai bahwa ada satu medium yang akan dijadikan sebagai patokan atau standar untuk menemukan satu hukum alam yang akan berlaku universal. Nah, medium itu disebut sebagai medium ether. Namun sayangnya, dari percobaan Michelson-Morley, medium ether itu tidak ditemukan. Maka dari situ Einstein mempercayai bahwa relativitas itu tetap ada. Sehingga dia percaya bahwa teori Maxwell dan relativitas itu kompatibel dan ether sendiri juga tidak ada. Dalam makalahnya, Albert Einstein mengemukakan dua postulat relativistik. Yang pertama berbunyi semua hukum fisika berlaku sama untuk setiap pengamat yang berada dalam kerangka inersia. Yang kedua, kecepatan cahaya konstan dalam ruang vakum. Nah, ternyata dari postulat yang pertama ini terdapat problem. Problem tersebut juga timbul dari persamaan Maxwell, yang dimana persamaan Maxwell sendiri merupakan juga hukum alam yang menggambarkan medan listrik dan medan magnet menjadi gelombang elektromagnetik. Permasalahannya adalah jika persamaan Maxwell bendanya diam, maka persamaan Maxwell akan tetap menjadi persamaan Maxwell. Namun apabila bendanya bergerak, persamaan Maxwell tersebut akan berubah. Nah, sementara persamaan Maxwell merupakan hukum alam, dan hukum alam menurut Albert Einstein, dia akan tetap sama atau berlaku universal bagi setiap pengamat, baik pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak. Nah, kunci untuk menyelesaikan masalah ini ternyata ada di dalam postulat yang kedua, yaitu kecepatan cahaya konstan dalam ruang vakum. Nah, menurut Albert Einstein juga, untuk menyelesaikan masalah tersebut, transformasi Galileo harus diganti menjadi transformasi Lorentz. Ternyata transformasi Galileo hanya bisa digunakan untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat atau sangat jauh dengan kecepatan cahaya. Jika kita menggunakan transformasi Galileo dalam menghitung kecepatan relativistik, maka benda-benda juga akan bergerak dengan kecepatan melampaui kecepatan cahaya. Sedangkan pada kenyataannya, tidak ada satupun benda yang dapat bergerak melampaui kecepatan cahaya. Nah, jika kita menggunakan transformasi Lorentz, kecepatan relatif akan menunjukkan bahwa kecepatan cahaya itu akan mutlak.
kecepatan cahaya itu akan tetap 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan juga tidak akan ada benda lain yang dapat melampaui kecepatan cahaya. Jika kita menggantikan transformasi Galileo dengan transformasi Lorentz, maka masalah dari persamaan Maxwell juga akan terselesaikan. Di mana persamaan Maxwell tadi, jika kita menggunakan transformasi Galileo, maka persamaan Maxwell bagi benda diam akan tetap menjadi persamaan Maxwell, namun jika kita menggunakan pada benda yang bergerak, persamaan Maxwell akan berubah. Namun jika kita menggunakan transformasi Lorentz pada persamaan Maxwell, maka persamaan Maxwell tidak akan bergantung pada pengamat. Atau dengan kata lain, persamaan Maxwell akan bersifat universal atau berlaku sama baik pada pengamat yang bergerak dan juga pengamat yang diam. Sekian dari saya dan terima kasih.